As-saburu sabar bermasa berengse sabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil alam, wassalatu wassalamu ala rasulih sayyidil anam, wa ala alihi wa ashabihil kiram, wa ala tabi'in wa tabi'it tabi'in, wa man tabi'ahum bi ihsan ma ta'aqabat al-layali wal ayyam, amma ba'du. Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali dalam hadis dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam, hadis yang ke-16, menukil sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna rajulan qala lin nabiy sallallahu alaihi wasallam ausini, bahwasanya ada seorang laki-laki berkata kepada Rasulullah, ausini, beri aku wasiat, beri aku arahan. Qala la taghdab, dijawab oleh beliau, jangan marah. Faraddada miraran, laki-laki tersebut mengulangi pertanyaannya atau permintaannya, ausini. Qala, jawaban Rasulullah, la taghdab, jangan kamu marah. Ini hadis sahih rawahul Imam Al-Bukhari, dan beberapa ahli hadis lainnya, imam yang lain juga meriwayatkan hadis yang semakna dengan hadis ini. Di antaranya Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala dari Abi Husain yang lafadznya berbunyi, ja'a rajulun ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam faqala, ya Rasulullah, allimni syai'an wa la tukthir alayya la'alli a'ihi. Wahai Rasulullah, ajarkan aku sesuatu dan jangan banyak-banyak. Nah, jangan terlalu banyak penasihatnya, jangan terlalu banyak maksudnya. Wa la tukthir alayya la'alli a'ihi, mungkin saya hafal. Qala la taghdab, jawaban Rasulullah, jangan kamu marah. Nah, faraddada dzalika miraran, diulangi lagi pertanyaannya. Kullu dzalika yaqul, setiap ditanyakan Rasulullah menjawab la taghdab. Di riwayat yang lain yang berbunyi qultu ya Rasulullah, nah, ada seorang laki-laki itu qultu, ada yang mengatakan bahwa ini yang berkata katanya Abu Darda. Nah, ada khilaf dari hadis, yang jelas rajul gitu kan, Abu Darda ini kan. Dullani ala amalin yudkhiluni al jannah wa la tukthir alayya. Qala la taghdab, tunjukkan aku pada satu amalan yang bisa memasukkan aku dalam surga dan jangan banyak-banyak Rasulullah. Qala la taghdab, jangan marah kamu. Nah, ini kata saya tadi, ada yang mengatakan ada laki-laki tersebut seorang sahabat bernama Abu Darda, wallahu alam. Nah, kemudian ada satu riwayat di Imam Ahmad bin Hanbal juga, min rajulin, dari seorang laki-laki, min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala qultu ya Rasulullah, aku berkata, ausini, wahai Rasulullah, beri aku wasiat. Nah, kemudian apa katanya? Mada yubaiduni min ghadabillah azza wa jalla, apa yang bisa menjauhkan aku dari murka Allah? Qala la taghdab, jangan kamu marah. Jadi dari hadis ini semuanya ikhwani menunjukkan bahwasanya, kata Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali, marah itu adalah pangkal dari segala keburukan. Nah, marah pangkal dari segala keburukan, dan menjauhkan amarah itu adalah pangkal segala kebaikan. Itu kata Imam Ibn Rajab Al-Hambali. Ada satu riwayat, walaupun hadis dhaif, hadis mursal itu hadis yang diriwayatkan dari tabi'in tanpa menyebutkan nama sahabat, langsung dari Rasulullah. Tabi'in kan tidak melihat Rasulullah, tidak ketemu, tidak pernah dengar, tidak pernah. Itu namanya hadis mursal. Jadi nama sahabatnya hilang dari riwayat tersebut. Riwayat ini dari hadis Abul Ala ibn Sikhir.
Jadi ini seorang tabi'in, bahwasanya ada seorang laki-laki datang ke Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, min qibali wajhi, dari depannya. Jadi datang Rasulullah, dari hadapan Rasulullah berkata, "Ya Rasulullah, ayyul amali afdal?" Pekerjaan apa, amalan apa yang paling utama? Faqala, dijawab Rasulullah, husnul khuluq, akhlak yang baik. Summa atahu an yamini, laki-laki tersebut di sebelah kanan Rasulullah berkata lagi, "Ya Rasulullah, ayyul amali afdal?" Apa jawaban Rasulullah? Qala husnul khuluq. Kemudian dari sebelah kirinya dia bertanya juga, sebelah kiri Rasulullah bertanya lagi. Faqala, "Ya Rasulullah, ayyul amali afdal?" Qala husnul khuluq, akhlak yang baik. Thumma atahu min ba'dihi, kemudian di belakang Rasulullah juga bertanya lagi. Faqala, "Ya Rasulullah, ayyul amali afdal?" Faltafata ilaihi Rasulullah menoleh ke belakang. Faqala, "Ma laka la tafqah?" Kenapa kamu kok tidak ngerti-ngerti? Husnul khuluqi, ini jawaban Rasulullah, husnul khuluqi an la taghdab in istata'ta, yaitu kamu tidak marah sebisa mungkin, in istata'ta. Baik. Kemudian Al-Imam Ibn Rajab menerangkan tentang hadis ini, makna daripada istausahu, minta wasiat itu, bahwasanya makna al-ghadab atau marah atau amarah dalam hadis ini mengandung dua makna. Jadi perintah Rasulullah la taghdab, jawaban Rasulullah itu ada mengandung dua makna atau mengandung dua penafsiran, kata Imam Ibn Rajab. Yang pertama, Rasulullah memerintahkan kepada orang itu untuk mengerjakan sesuatu yang tidak dia menyebabkan marah. Maksudnya apa? Rasulullah memerintahkan dia supaya berakhlak baik dengan segala macam akhlak. Ya bersifat pemurah, malu, tawadhu, kemudian memberi maaf, suka menampakkan wajah yang berseri-seri. Sehingga dengan demikian orang itu tidak jadi pemarah. Itu makna penafsiran yang pertama, kata Imam Ibn Rajab. Penafsiran yang kedua, makna la taghdab, kalau memang sudah marah, gimana? Kalau tadi itu karena anjuran untuk tidak marah, supaya mengerjakan sesuatu yang tidak menjadikan dia marah. Gimana kalau marah? Ini penafsiran yang kedua. Kalau dia marah, maka kalau terjadi marah pada seseorang, usahakan jangan sampai marah itu, marah betul dia, jangan sampai terucapkan atau ada dalam tindakan. Jangan sampai. Jadi tahan amarah itu, jangan sampai keluarkan dengan tindakan atau ucapan. Dan beliau terus mengatakan bahwasanya amarah itu kalau sudah menguasai manusia seseorang, maka yang akan memerintahkan orang tersebut amarahnya. Apa mau melarang atau mau mencegah atau memerintah dia, apa yang dia seolah di bawah kekuasaan amarah loh. Itu kalau sudah marah. Maka ketika itulah usahakan diri kamu jangan sampai itu terucap atau sampai terbuat dalam tindakan. Itu kata Ibnu Rajab. Dan itulah makna yang difirmankan oleh Allah. Beliau menukil ayat tentang Nabi Musa, walamma sakata an Musa al-ghadab, maka ketika amarah sudah reda dari Nabi Musa, akhadal alwa, baru terus tidak sampai marah. Jadi mau marah ditahan oleh Nabi Musa. Beda dengan yang ketika Nabi Musa marah itu nempeleng itu. Dikerjakan oleh Nabi Musa kan, dan terus istighfar kepada Allah. Kemudian dan Imam Rajab terus menyebutkan beberapa ayat Al-Quran, isyarat-isyarat bahwasanya kalau kita marah, ada rasa marah segera hilangkan. Beliau menukil ayat diantaranya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idza ma ghadibu hum yaghfirun. Ini sifat orang-orang yang bertakwa. Dan mereka itu apabila marah, mereka segera memberi maaf. Wa qala ta'ala, wal qadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang yang bertakwa adalah orang-orang yang menutup rasa marah mereka, wal 'afina 'anil nas, dan yang suka memberi maaf kepada manusia, dan Allah itu senang kepada orang-orang yang berbuat baik. Ikhwani fillah. Kemudian Al-Imam Ibn Rajab menukil beberapa hadis bagaimana Rasulullah memberi
resep, memberi resep kalau orang sudah mau marah atau sudah marah, diantaranya usahakan kalau sudah mau marah, tahan dan lakukan beberapa hal yang bisa membendung amarahnya. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim dari Sulaiman ibn Surat. Qala, berkata Sulaiman bin Surat, istabba rajulani inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu indahu. Ada dua orang laki-laki, kata Sulaiman bin Surat, lagi saling bercemooh, saling cak-kocakan, sudah saling wa nahnu indahu julusun, dan kami duduk di dekat Rasulullah. Wa ahaduma yasubbu sahibahu mughdaban qadih marra wajhuhu. Salah satu dari orang ini lagi menjelek-jelekkan, mencela sahabatnya yang lain, dan mukanya memirah. Akhirnya Rasulullah bersabda, berkata Rasulullah, inni la a'lamu kalimatan law qalaha la dhahaba anhu ma yajid. Sungguh aku tahu satu kalimat, kalau seandainya dia itu dibaca kalimat tersebut oleh seseorang, niscaya akan hilang apa yang dia dapatkan. Maksudnya rasa amarah akan hilang. Lau qala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalau dia berkata a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kemudian beberapa sahabat berkata terus kepada laki-laki tersebut, ala tasma'u ma yaqulun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Apa kamu tidak dengar? Kepada yang marah itu sahabat yang diberi nasihat Rasulullah. Nah, apa kamu tidak dengar apa yang diucapkan Rasulullah? Qala inni lastu bi majnun. Enggak, saya enggak gila kok. Nah, saya sadar, saya mendengar. Ini hadis sahih riwayat Imam Bukhari Muslim. Kemudian ada juga riwayat Imam Ahmad dan Tirmidzi dari Abu Sa'id Al-Khudri, di antara khutbah yang dibaca oleh beliau, ala innal ghadaba jamratun fi qalbi ibni Adam. Ingatlah, sesungguhnya amarah itu adalah bara api yang ada dalam hati anak Adam. Afama ra'aitum ila humrati wajhihi. Apakah kamu tidak melihat bagaimana mirah wajahnya orang yang lagi marah? Wantifakhi audajihi, dan bagaimana bengkak urat-urat lehernya, membengkak. Nah, kemudian faman ahassa min dalika syai'an, barang siapa yang menemukan sesuatu seperti itu, maksudnya ada rasa marah, falyalzaq bil ardi, segera menempelkan dirinya ke tanah, maksudnya tidur-tiduran. Mungkin dalam keadaan berdiri atau duduk langsung tidur-tiduran. Ini resep. Nah, ada juga resep yang lain yang hampir sama dengan resep ini. Riwayat Imam Ahmad juga dan Abu Daud dari Abu Dzar Al-Ghifari, bahwasanya Nabi Muhammad alaihi wasallam qala, idza ghadiba ahadukum wa huwa qa'imun, kalau satu di antara kalian marah dan dalam keadaan berdiri, falyajlis, maka duduklah. Fa in dhahaba anhu al-ghadabu wa illa falyattaji. Kalau dia duduk dan amarahnya hilang, ya sudah. Wa illa, kalau tidak hilang ketika duduk, jadi setelah berdiri suruh duduk, tidak hilang amarahnya, wa illa, tidak hilang amarahnya, falyattaji, maka berbaringlah. Nah, dan itu yang biasanya kan kalau lagi suami marah sama istri atau istri marah sama suami, ya sudah, istri marah kita duduk tidur-tiduran, atau kita berdiri kita duduk. Masih marah istri, nah ini menangkal amarahnya istri ini, tapi bukan kita yang marah ya. Nah, istri mungkin tidak mau duduk, mungkin terus duduk istri juga. Nah, kita tidur-tiduran, mungkin istri tidur-tiduran, baru setelah itu damai terus. Allahu a'lam. Baik, kemudian apa kata Al-Imam Ibnu Rajab menimpali hadis-hadis yang saya baca tadi itu? Nah, kata beliau menerangkan makna dari hadis-hadis ini. Kata beliau, hadis-hadis ini adalah seorang yang berdiri ketika marah itu biasanya mudah untuk bergerak, tangannya untuk nempeleng, untuk apa. Nah, ketika duduk berkurang sudah ketika itu. Dan orang yang berbaring akan jauh dari itu. Nah, terus beliau juga menukil satu hadis
tidak ada kaitannya dengan amarah. Tapi hadis tersebut Rasulullah menerangkan bagaimana terjadi ketika terjadi fitnah. Fitnah itu cobaan-cobaan yang terjadi di akhir zaman. Entah fitnah apalah, entah fitnah terjadi karena bukan fitnah itu, fitnah yang memfitnah ini enggak, seperti terus terjadi demo atau apa, itu fitnah juga. Terjadi apalah, kekacauan. Apa kata Rasulullah menghadapi fitnah seperti itu? Nah, Rasulullah bersabda, innal muttaji'a fiha, orang yang tidur-tiduran, tidak ikut-ikutan terjun dalam keadaan fitnah cobaan itu yang terjadi. Apa terus kata Rasulullah? Khairun minal qa'id, lebih bagus daripada orang yang duduk. Wal qa'idu fiha wal qa'ida fiha khairun minal qa'im, dan yang duduk dalam menghadapi fitnah itu daripada yang berdiri, lebih bagus daripada yang berdiri. Kemudian wal mashi khairun minas sa'i, dan orang yang berjalan santai, pelan, lebih bagus menghadapi fitnah itu daripada orang yang berjalan terburu-buru. Maksudnya ikut-ikutan gitu kan, itu lebih bagus untuk menghindari fitnah. Ini kata Ibnu Rajab, ini sebagai dorbul misal, perumpamaan Rasulullah. Nah, supaya kita kalau ada fitnah jangan terburu-buru masuk ke dalam fitnah tersebut. Ada demo ikut sudah, sudah ada ikut sudah. Pernah ada perasaan gitu kan. Seperti itulah satu contoh saja dari saya ya, masalah demo ya. Kemudian ada satu hadis dari Muhammad bin Amr As-Sa'di, dari Amr bin Muhammad As-Sa'di, bahwasanya suatu ketika dia diajak bicara oleh seseorang. Kemudian orang tersebut menjadikan dia marah, fa'aghdabahu, dia marah. Akhirnya apa? Maka Urwah bin Amr bin Muhammad As-Sa'di ini terus bangkit berdiri. Kemudian dia berkata kepada orang yang marah itu, berkata terus, haddatsani abi, bapakku memberitahu kepadaku, an jaddi Atiyah, dari kakekku yang bernama Atiyah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal ghadaba minasyaitan, sesungguhnya amarah itu dari setan. Wa innasyaitana khuliqa minan nar, dan setan itu dibuat dari api. Wa innama tudfa'un naru bil ma, dan api itu dipadamkan dengan air. Fa idza ghadiba ahadukum falyatawadda, maka apabila marah satu di antara kamu, hendaklah dia berwudu. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Abu Dawud. Nah, kemudian ada hadis yang ini sering kita dengar, yang sering saya sampaikan juga, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sabda Rasulullah alaihi wasallam, qal laisa syadidu bisur'ati, seorang yang kuat itu bukan orang yang kuat membanting orang lainnya. Wa innamas syadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadab, tapi orang yang kuat itu adalah orang yang bisa menguasai dirinya di saat dia marah, indal ghadab. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah, kemudian ada hadis juga dari Rasulullah SAW, man kadama ghaidan, barang siapa yang menahan amarah, wa huwa yastati'u an yunfidahu, dan dia mampu untuk melakukannya, mampu untuk marah, da'ahu Allahu yaumal qiyamah ala ru'usil khalaik, Allah akan memanggilnya kelak pada hari kiamat di atas semua, disaksikan oleh semua makhluk, hatta yukhayyirahu, sampai Allah memberi pilihan kepada orang tersebut, fi ayyir hurisya'a, di antara bidadari-bidadari mana yang akan dia pilih untuk dijadikan istrinya. Nah, hadis riwayat Abu Dawud, Imam Ahmad, Tirmidzi dan Ibnu Majah. Nah, kemudian Maimun bin Mihran atau bin Mahran meriwayatkan, ini bukan hadis bukan hadis marfu ya, tapi hadis mauquf. Ada seorang laki-laki datang kepada Salman Al-Farisi. Nah, bertanya laki itu, faqala ya Salman ausini, ya Abdullah ausini, wahai Abdullah, ya Aba Abdillah ausini, wahai Abu Abdillah, beri aku wasiat. Faqala la taghdab, jangan marah, kata Salman. Apa terus? Laki-laki itu berkata, nah, qala amartani
ta'murani an la aghdab, kamu menyuruh aku untuk tidak marah. Wa innahu la yawshani ma la amlik, aku sudah dikuasai oleh sesuatu yang aku tidak bisa menguasainya. Jadi amarah sudah menguasai, di mana kamu sudah, saya sudah mau marah, gimana sudah dikuasai oleh amarah, kok malah nyuruh kamu sudah tidak marah. Nah, apa terus kata Salman? Qala fa in wadibta famlik lisanaka wa yadak, kalau kamu mau marah, kuasai tangan dan lisanmu, kuasai lisan dan tanganmu. Nah, ini riwayat Ibnu Abi Dunya, bukan hadis marfu, bukan sahih Rasul, tapi itu ucapan Salman Al-Farisi. Jadi kuasai lisan, kuasai tangan. Nah, jadi tangan dan lisan ini kadang-kadang terus langsung nempel, langsung mengucap sesuatu. Baik. Kemudian ikhwani, saya lanjutkan. Nah, ini banyak hadis-hadis, ya itulah hadis diriwayatkan, ditafsirkan dengan hadis, Quran ditafsirkan dengan ayat lain dan hadis-hadis Rasulullah. Itu namanya istilah tafsir bil ma'thur, at-tafsir bil ma'thur istilahnya. Nah, baik, bagaimana Rasulullah alaihissalam, sifat-sifat beliau, hubungan sifat-sifat beliau dengan sifat-sifat amarah. Nah, Al-Imam Ibn Rajab berkata, keadaan atau sifat-sifat Rasulullah itu adalah Rasulullah tidak pernah Rasulullah itu membela dirinya dengan cara amarah, kecuali kalau hak Allah, kehormatan Allah itu dilanggar. Kalau berkenaan dengan dirinya, Rasul tidak pernah Rasulullah itu membalas dendam. Nah, nih perhatikan hadis berikut ini. Anas bin Malik mengatakan bahwasanya saya pernah berkhidmat kepada Rasulullah selama 10 tahun. Jadi pembantu Anas bin Malik itu selama 10 tahun. Apa kata Anas? Fama qala li uff, Rasulullah tidak pernah berkata kepadaku uff. Ini Rasulullah kepada seorang khadim tidak pernah. Kemudian apa kata Anas? Wa ma qala li syai'in fa'altuhu lima fa'alta kada, aw li syai'in lam af'alhu lima fa'alta kada, lima ala fa'alta kada. Apa kata Anas? Selama 10 tahun aku tidak pernah mendengar Rasulullah berkata-kata kepada sesuatu yang aku tuh kerjakan, kenapa kamu begini? Atau Rasulullah tidak pernah mengatakan kepadaku sesuatu yang aku tidak mengerjakan. Nah, apa? Ala taf'al, ala fa'al, kenapa kamu tidak mengerjakan ini? Tidak pernah. Ini hadis sahih rawahul Bukhari wa Muslim dan lain-lainnya. Nah, kemudian Aisyah meriwayatkan satu hadis riwayat Imam Muslim. Ma daraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'an qattu bi yadihi wala imra'atan wala khadiman illa an yujahida fi sabilillah. Rasulullah tidak pernah memukul dengan tangannya sesuatu, maksudnya hewan. Nah, binatang tidak pernah dengan tangannya. Wala imra'atan, tidak pernah memukul perempuan, istri beliau. Wala khadiman, tidak pernah memukul dengan tangannya pembantu. Illa an yujahida fi sabilillah, kecuali kalau jihad fi sabilillah. Beliau pakai pedang berperang fi sabilillah. Kemudian wa manilah, kata Aisyah radhiyallahu anha, wa manila minhu syai'un qattu fayantaqima min sahibihi illa an yuntahaka syai'un min maharimillah fayantaqima lillahi azza wa jalla. Dan Rasulullah itu tidak pernah Rasulullah itu balas dendam ketika harga dirinya itu direndahkan, manila minhu, ketika diejek semuanya, kecuali kalau kehormatan Allah, maksudnya hak-hak Allah itu sudah dilanggar, maka beliau akan marah. Kata Anas, kata Aisyah radhiyallahu anha, lillahi azza wa jalla. Suatu ketika Abdullah bin Mas'ud datang ke Rasulullah memberitahu bahwasanya ada seorang Ansor berkata, ini dalam perang Hunain. Jadi ketika Rasulullah itu dalam perang Hunain itu kan banyak, dalam peperangan Hunain itu paling banyak mendapat harta rampasan. Yang pernah saya terangkan di waktu pagi hari dalam Riyadhus Shalihin, itu paling banyak mendapat harta rampasan. Rasulullah itu memberi kepada Aqra bin Habis. Aqra bin Habis seorang sahabat,
yang orang Baduy yang tidak pernah mencium anaknya itu sama sekali, sampai bersumpah wallahi ma qabbaltu itu. Anak saya punya anak 10 tidak mencium, itu kasar orangnya kan. Itu diberi banyak oleh Rasulullah unta. Sementara sahabat Ansor yang ikut peperangan Hunain tidak diberi sebanyak mereka-mereka yang bukan orang-orang Ansor. Nah, akhirnya ada beberapa orang Ansor berkata bahwasanya pembagian ini tidak lillahi ta'ala, disampaikan oleh Abdullah bin Mas'ud. Nah, ada beberapa orang Ansor berkata, nah akhirnya apa terus jawaban Rasulullah ketika itu marah, dalam riwayatnya itu taghayyara wajhuhu wa ghadiba, dan marah. Tapi Rasulullah tidak terus marah, nampak di wajahnya marah gitu kan. Tapi beliau terus berkata, hanya itu saja ya, nampak memirah wajahnya, sudah nampak marah gitu. Tapi beliau terus berkata, kata Abdullah bin Mas'ud, laqad udiya Musa aktsara min hada fasabara. Musa mendapat cobaan, mendapat uziyah, disakiti lebih daripada ini, dan sabar Musa. Ini hadis sahih wal Bukhari Muslim. Ceritanya, singkat cerita, setelah itu Rasulullah terus berpidato panjang lebar di hadapan para Ansor yang ikut perang Hunain ketika itu. Ketika mendengar kata-kata itu, berkhutbah panjang lebar sampai akhirnya tuh orang Ansor tuh banyak yang nangis. Jadi ridho dengan pembagian Rasulullah alaihi salatu wassalam. Baik. Kemudian pernah juga di Imam Bukhari Muslim, Rasulullah itu ketika datang di perjalanan masuk ke ke rumah Aisyah radhiyallahu anha, ya hujratul Aisyah yang sekarang tempat pesarian beliau itu. Tiba-tiba ada tirai terbuat dari kain yang di sana ada gambar. Itu gambar naqsh, bukan gambar binatang hidup, bukan. Jadi ada gambar-gambar apa itu kan. Nah, apa terus Rasulullah nampak marah ketika itu. Akhirnya ditariklah, sitar itu ditarik, dan beliau berkata terus, inna min asyaddin nasi adzaban yaumal qiyamah alladzina yusawwiruna hadhis suwar. Nah, sesungguhnya di antara orang-orang yang paling berat siksanya kelak dari kiamat, orang-orang yang menggambar, dalam satu riwayat yudahiuna khalqallah, yang menggambar sesuatu yang binatang-binatang yang bernyawa, yang ciptaan Allah. Ini sudah pernah saya bahas juga panjang lebar dalam kajian saya. Kemudian Rasulullah juga pernah marah ketika melihat an-nukhamah. An-nukhamah itu ini oseng, bukan, an-nukhamah itu kerak an-nukhamah. Di masjid Rasulullah melihat kerak di bagian kiblat, bagian depan ada kerak di bagian depan itu kan masjid. Kemudian Rasulullah marah, kerak itu kering kan, kemudian digosok oleh beliau. Dan beliau berkata, inna ahadakum idza kana fis sholati fa innallaha hiyala wajhihi fala yatanakhamanna hiyala wajhihi fis sholah. Sesungguhnya salah satu di antara kalian kalau lagi sholat, sesungguhnya dia menghadap Allah, maka janganlah salah satu di antara kalian itu bergerak, meludah, termasuk meludah juga di depannya. Makanya kalau meludah itu, dan juga saya terangkan, sebelah kirinya. Kemudian ada riwayat juga kalau meludah di sebelah kirinya, kemudian di bawah kakinya ditutup dengan kakinya, atau ditutup itu. Dulu waktu itu di masjid Rasulullah itu memang dari tanah, bukan seperti sekarang keramik atau bukan, memang tanah ketika itu, iya, bukan iya. Dan itu ada di jihad kiblat. Nah, ini hadis sahih rawahu al-Imam al-Bukhari wa Muslim. Baiklah ikhwani, kita lanjutkan. Nah, ini kebiasaan Rasulullah juga, di antara doa Rasulullah yang dibaca oleh beliau. Nah, Allahumma inni as'aluka kalimatal haqqi fil ghadabi war ridha. Ya Allah, aku minta kepadamu kalimat kebenaran, kata-kata yang benar, hak, di saat marah dan di saat ridha atau di saat tidak marah. Nah,
Dan berkata Ibnu Rajab, wa hada azizun jiddan. Wow, ini hal yang sangat mulia sekali ini. Nah, jadi ketika marah kita berkata yang baik, yang benar, dan ketika ridho kita juga berkata yang benar juga. Nah, kenapa? Biasanya kalau sudah marah itu sudah lepas kendali kan, sehingga sudah makanya terus beliau terus menukil riwayat Imam Ahmad dan Abu Dawud. Walaupun ini ceritanya fimangkana qablakum di Bani Israel, ini Rasul bercerita ada dua orang di Bani Israel kata Rasulullah itu, yang satunya ahli ibadah, rajin sekali ahli ibadah, tapi bukan orang alim, ahli ibadah saja. Yang satunya itu selalu berbuat dosa. Ini kata Rasulullah. Akhirnya yang ahli ibadah itu selalu memberi nasihat, terus diberi nasihat, tapi tidak pernah diikuti nasihatnya, selalu berbuat dosa. Sampai suatu ketika dia melihat berbuat dosa, langsung muncul amarah dari yang ahli ibadah itu. Marah terus, berkata dia terus, wallahi la yaghfirullahu lak. Dalam satu riwayat, wallahi la yudkhilukallahu al-jannah. Demi Allah, kamu tidak akan diampuni oleh Allah. Dalam satu riwayat, demi Allah kamu tidak akan masuk surga. Allah tidak masukkan kamu dalam surga, dalam surga. La yudkhilukallahu al-jannah. Akhirnya apa terus? Kata Rasulullah, itu marah dia itu kan. Dalam riwayat itu disebutkan, nih saya baca riwayatnya biar jelas. Di akhir apa ketika itu? Fa ba'atsallahu ilaihi ma malakan. Allah terus mengutus kepada orang lagi itu malaikat. Fa qabadu arwahahuma. Kemudian keduanya terus dicabut nyawanya. Wajtama indallahi taala. Berdua itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah berkata terus, qala lil mudznib, Allah berkata kepada orang yang berdosa itu, yang berbuat dosa itu loh. Bukan kepada yang berahli ibadah. Fadkhulil jannata bi rahmati, masuk kamu ke surga dengan rahmatku. Kemudian berkata kepada yang ahli ibadah tadi, akunta qadiran idhabu bihi ilan nar, akunta bi aliman, apa kamu tahu saya? Kata Allah kepada dia, akunta ala ma fi yadi qadiran, apa kamu mampu melawan apa kekuasaanku? Kata Allah, idhabu bihi ilan nar, wahai malaikat, masukkan dia ke dalam api neraka. Kepada yang ahli ibadah itu ketika di dunia itu, yang marah-marah, dia marah bukan karena Allah, salah dengan marahnya itu. Langsung memastikan, wallahi Allah tidak memberi maaf kepadamu. Apa tuh Rasulullah berkata di akhir hadis itu? Fawalladhi nafsi biyadih, demi Allah, fawalladhi nafsu abil qasim biyadih, demi jiwa Muhammad yang di tangannya, la takallama bi kalimatin au baqad dunyahu bi wa akhiratahu. Orang yang ahli ibadah itu dia berkata sesuatu yang menjerumuskan dia itu kepada kerusakan di dunia dan di akhirat. Maksudnya dia masuk api neraka, membinasakannya di dunia dan di akhirat. Naudzubillahi min dzalik. Kemudian ikhwani fillah, bagian akhir dari hadis ini saya menyampaikan sampai kepada pengaruh marah kepada binatang. Dari Imran bin Husain, ini hadis riwayat Imam Muslim. Suatu ketika Rasulullah dalam satu perjalanan bersama beberapa sahabat. Insyaallah di antara ikhwan ada ingat juga, saya pernah bahas di dalam Riyadhus Shalihin. Dan di antara itu ada seorang laki-laki, perempuan dari Ansor. Jadi yang ikut perjalanan itu, dia naik anak ke onta. Akhirnya onta itu tidak mau jalan cepat. Akhirnya dilaknat oleh laki-laki itu. Jadi marah dengan cara perempuan itu melaknat onta itu karena tidak jalannya lambat. Apa kata Rasulullah? Khudu mata'aha wada'uha, turunkan semua apa yang ada di onta itu, barang-barang itu turunkan semua, tinggalkan onta itu karena sudah terlaknat onta itu. Hadis sahih Imam Muslim. Kemudian ada juga di Imam Muslim juga, ini dari Jabir, dalam satu peperangan, Rasulullah dengan beberapa sahabat, ada seorang dari Ansor, seorang laki-laki dari Ansor, di atas ontanya. Onta itu terus lambat mau berjalan.
lambat. Akhirnya apa terus? Faqala sir la'anakallah, berjalanlah wahai unta, semoga laknat Allah atasmu, marah. Itu hanya kata Rasulullah, inzil anhu, nah, turun kamu dari unta ini, fala tashafna bimal'unin, jangan sampai dalam perjalanan ini ada unta yang sudah dilaknat oleh pemiliknya. Dibiarkan unta itu terus, orangnya suruh turun. Nah, apa itu kata Rasulullah? La tad'u ala anfusikum wala ala auladikum wala tad'u ala amwalikum. Janganlah kamu berdoa jelek atas diri kamu, janganlah kamu berdoa jelek atas anak-anakmu, dan janganlah kamu berdoa jelek atas harta-hartamu. La tuwafiqu minallahi sa'atan yus'alu fiha. Jangan sampai ketika kamu berdoa bertepatan dengan saat waktu, nah, yang apa namanya ditentukan oleh Allah. Nah, fayastajibalakum, dan doa kamu dikabulkan oleh Allah. Hadis sahih riwayat Muslim. Takut kebetulan saat itu saat ijabah dijawab oleh Allah. Nah, bukan berarti pasti diijabah, enggak. Ketika berdoa jelek pasti ijabah, enggak. Khawatir takut bertepatan dengan waktu ijabah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi walaupun doanya orang marah, bisa saja kan marah mungkin kepada anak, marah-marah terus sampai melaknat, takut bertepatan dengan saatul ijabah, saat diijabah oleh Allah. Kemudian tapi tidak pasti diijabah, enggak, tidak pasti. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, dalam Quran, walau yu'ajjilullahu lin-nasi syarra isti'jalahum bil khairi laqudiya ilaihim ajaluhum. Dan kalau seandainya Allah itu menyegerakan untuk manusia, untuk orang-orang keburukan, sebagaimana Allah menyegerakan untuk mereka kebaikan, laqudiya ilaihim ajaluhum, niscaya Allah akan mengakhiri ajal mereka, membinasakan mereka dalam keadaan itu. Mudah-mudahan terlaknat terus mati, terlaknat betul. Tidak. Nah, apa kata Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsir hadis ini? Nah, di sini Allah menerangkan, nah, bahwasanya Allah itu tidak serta-merta menjawab, mengabulkan orang-orang yang berdoa jelek atas diri mereka, atas anak mereka, atas harta mereka. Nah, karena Allah tahu, nah, bahwa itu adalah kadang-kadang tidak sengaja karena marah. Nah, dan inilah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, kata Al-Imam Ibnu Katsir. Jadi tidak langsung berdoa jelek langsung dikabulkan, enggak. Takut dan khawatir. Nah, ketika kita berdoa jelek bersamaan dengan waktu ijabah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu makna daripada hadis ini dan makna dari ayat yang baru saya bacain. Nah, baiklah, demikianlah ikhwani kajian kita malam hari ini. Semoga menjadi ilmu nafi' bagi kita, amin, dan semoga kita bisa terjaga dari sifat amarah. Nah, amin ya rabbal alamin. Mari kita akhiri liqa ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabar ben, sabar reng se sabar.